Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ahmad Fauzi dengan NPM 211506101. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua algoritma penjadwalan, yaitu SJF atau Shortest Job First, dan yang kedua itu ada round robin. Jadi SJF ini algoritma yang akan mengeksekusi proses-proses berdasarkan burst time terkecil. Jadi berdasarkan seberapa lama proses tersebut akan dieksekusi oleh CPU. Nah, jadi algoritma ini akan mengeksekusi proses-proses yang memiliki jumlahnya yang waktunya sedikit atau relatif sebentar gitu dalam menggunakan CPU. Nah, algoritma ini dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien karena tadi dari berdasarkan burst time-nya sehingga menghasilkan waiting time-nya, waktu penungguan di dalam antriannya itu sebentar gitu. Nah, pada kali ini pengujian dilakukan dengan non preemptive. Jadi walaupun nanti pada saat eksekusi dan muncul proses baru dengan burst time yang terkecil itu dihiraukan oleh CPU. Jadi CPU itu tidak mengizinkan untuk menggeser proses yang memang sudah dieksekusi walaupun hadir proses baru yang memiliki burst time yang kecil gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada round robin. Nah, round robin ini sistemnya akan menggilir proses yang ada di dalam antrian berdasarkan quantum time yang dimiliki oleh setiap proses. Jadi round robin ini lebih ke time sharing. Nah, setiap proses ini akan tadi kan sudah dibilang berdasarkan time quantum. Jadi setiap proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum yang dimiliki oleh setiap proses. Nah, apabila time quantum yang dimiliki setiap proses itu sudah habis atau sudah selesai, CPU akan mengalokasikan proses ke proses selanjutnya walaupun sebenarnya eksekusi prosesnya itu belum selesai. Nah, dan juga RR ini menggunakan preemptive. Jadi bisa diganggu gugat eksekusi yang sedang berjalan. Misalnya eksekusi yang sedang berjalan P1 tetapi quantum time-nya habis, maka bisa digantikan oleh P2 dengan quantum time quantum time yang masih ada gitu. Baik, langsung aja. Di sini sudah ada tampilan utama dalam CPU simulator. Jadi langsung aja kita copy. Sini saya ambil dulu source code-nya dari modul, copy. Kemudian masuk ke compiler, kemudian kita kopikan saja. Kemudian kita klik compile. Nah, setelah di-compile muncul output. Ya, ini output ini berupa proses yang dihasilkan. Nah, ini binary code ini berupa alamat disimpannya proses-proses ini. Kemudian ada load in memory, kemudian sukses kita buka OS simulatornya. Nah, di sini terdapat beberapa konfigurasi yang memang dapat dilakukan karena di sini mau menguji pertama kita menguji SJF terlebih dahulu. Di sini tadi seperti diucapkan di awal kita akan prioritasnya itu non preemptive, kemudian kita mengaturnya itu startnya ke tertinggi. Nah, pada proses 1 kita akan mengatur delay-nya dibiarkan saja ke 0 dengan lifetime prosesnya itu 7. Nah, create new process. Nah, di sini diketahui burst time-nya 0. Kemudian selanjutnya kita membuat proses lifetime-nya sebesar 4 dengan delay
sebesar 2. Kita create new process. Create new process ini sudah ada dengan burst time 0 juga. Kemudian kita membuat lifetime yang baru itu sebesar 1 dengan delay 6. Dengan delay 4 saja cukup. Create proses. Nah, setelah itu kita start. Nah, start proses. Nah, ini sepertinya sudah lebih dahulu selesai, jadi tidak ada gambar atau ilustrasi yang menggambarkan bagaimana proses-proses di proses. Tapi seharusnya proses itu akan berdasarkan kedatangannya, karena tadi seperti yang dilihat proses-proses itu memiliki burst time yang sama. Jadi seharusnya kan SJF itu berdasarkan burst time-nya atau waktu proses terpendek dalam yang dieksekusi oleh CPU. Tetapi karena burst time-nya sama semua, jadi untuk SJF kali ini akan dieksekusi berdasarkan waktu kedatangan dalam antrian, dikarenakan burst time-nya tadi 0 semua. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Nah, tadi kita menetapkan rival time yang P1 itu sebagai 0. Jadi P1 itu akan dieksekusi atau pada saat waktu 0,05 second. Jadi nggak masuk ke antrian tapi langsung diproses begitu saja. Kemudian selanjutnya masuk ke proses kedua. Di sini waiting time-nya 0,0 detik ya. Jadi sebenarnya ini masuk ke antrian tapi waktunya sangat minim. Nah, ini masuk kedua nih, move from ready to running, karena tadi diaturnya 2 detik 2 ticks bukan 2 detik. Jadi pada ticks kedua ini masuk ke ready. Nah, karena sudah selesai juga yang sebelumnya jadi langsung running. Begitu juga pas P3. Nah, jadi sistemnya untuk SJF kali ini berdasarkan waktu kedatangannya, karena burstnya itu kebetulan 0 semua. Karena di sini tidak bisa mengatur atau mengeset burst time-nya. Nah, jadi akan dieksekusi oleh thread single thread dalam CPU simulator ini berdasarkan waktu kedatangannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba algoritma penjadwalan round robin. Nah, round robin ini lebih ke time sharing. Nah, di sini kita akan rubah ke seconds aja biar enak, biar familiar dengan kita. Di sini kita akan menyamakan quantum time untuk setiap prosesnya itu 2. Jadi setiap proses itu memiliki alokasi time sharing sebanyak 2 semuanya, karena saya akan menetapkan ketiganya itu ke 2 seconds untuk quantum time-nya. Di sini kita rubah ke preemptive karena round robin sendiri bersifat preemptive, yaitu menggeser suatu eksekusi proses. Kemudian di sini kita lifetime-nya juga ubah aja ke second. Sini kita atur ke 7. Kemudian delay-nya kita set ke 0 aja, karena ya ini saya anggap sebagai proses yang pertama masuk ke dalam thread-nya nanti. Kemudian kita masukkan P keduanya, proses lifetime-nya kita kasih 1 detik dengan maksud saya 5 detik lifetime-nya. Delay-nya itu 1 detik. Kita create new process.
Kemudian kita membuat lifetime-nya 2 dengan delay-nya 5. Oke. Nah, tadi untuk quantum time-nya sama, tidak diubah, jadi 2 semua. Oke, baik, tinggal kita start aja. Start, kita lihat view. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, itu dapat dilihat yang masuk antrian dan juga yang diproses dalam CPU ini tadi seperti diselang-seling gitu, bergilir. Kadang satu yang masih CPU terus balik ke antrian P1-nya, kemudian P2 masuk ke CPU, kemudian balik lagi ke antrian, begitu terus secara bergilir bergantian masuk ke dalam atau dieksekusi di dalam CPU. Nah, di sini karena cuma ada satu thread, jadinya yang aktif cuma satu thread, jadinya CPU yang mengeksekusinya itu cuma satu aja karena di sini menerapkan single thread. Nah, untuk melihat itu kita lihat juga di dalam view log. Nah, view lognya itu berdasarkan ini ya, yang sebelumnya ini tadi lupa belum dihapus. Nah, new scheduler. Nah, berarti dari sini. Nah, karena ini merupakan round robin, jadi P1 ini pertama akan ready dan juga di running, kemudian berganti dengan P2 ready terus running. Ini seharusnya berjalan 2 detik, kemudian ini juga berjalan 2 detik karena kuantum tadi. Ini kemudian berjalan 1 detik. Nah, kemudian P1-nya belum selesai. Nah, tapi dilanjutkan oleh P2. Tadi karena P2 memiliki proses 5, jadi pas di sini ready dan juga dan ini menandakan P2-nya selesai dieksekusi. Nah, di sini dapat lihat ya, P1 sama P2-nya itu bergantian karena tadi quantum time-nya yang dimiliki P2 ini. Nah, karena dimilikinya itu, terus ini kenapa ini nggak bergantian? Karena P3 itu hanya memiliki proses lifetime-nya itunya 2 dan kuantumnya 2. Jadi langsung aja diproses dan diproses dan langsung selesai gitu. Jadi tidak perlu bergantian dengan proses yang lain. Dengan seperti di sini. Nah, kita juga bisa lihat di proses start-nya ini. Untuk P1 waiting time-nya sebanyak 1 detikan, kemudian P2 2 detik, dan P3 waiting time-nya 3 detik. Ya, tadi karena kan kuantum tadi jadinya saat 2 detik itu prosesnya berjalan, dan ini kenapa 3 detik karena P2 ini selesai sebelum di detik ketiga. Nah, makanya ini proses ketiga mulai di detik ketiga. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk SJF tadi karena memang burst time-nya itu diaturnya ke 0 semua, jadi berdasarkan datangan waktunya. Dan untuk round robin itu karena bersifat preempt type, jadi sifatnya itu bergilir dan bisa mengganggu-gugat eksekusi yang sedang berjalan. Yang tadi dilihat di view log ini, di mana P1 awalnya P1 kemudian digantikan oleh P2. Nah, selanjutnya digantikan lagi oleh P1, kemudian P1 selesai digantikan lagi sama P2. Nah, ini karena memang sifat dari round robin itu sendiri yang bergilir berdasarkan quantum time. Nah, jadi
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.